Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan scroll dulu Pak Bu, serius. Saya titipkan hati saya sebentar di sini, tahan dulu jarinya, karena yang akan kita bahas ini bukan cuma soal BPJS biasa, bukan cuma soal kartu yang sering disimpan di dompet, yang kadang lupa dibawa, yang kadang tertukar, yang kadang sudah lusuh karena setahun lebih tidak pernah dikeluarkan. Bukan cuma soal iuran bulanan yang kadang membuat dahi berkerut ketika tanggal tua, bukan cuma soal rumah sakit yang dingin, bau antiseptik, dan koridor panjang yang membingungkan. Bukan cuma soal rujukan yang membuat pusing 7 keliling. Bukan juga soal kabar yang biasanya lewat di grup WhatsApp keluarga, lalu dibaca sekilas, lalu di-reply stiker, lalu tenggelam oleh kiriman video lucu atau ucapan selamat pagi. Ini lebih dari itu. Ini menyangkut hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sangat dekat. Lebih dekat dari yang kita kira, terutama untuk para lansia, para pensiunan, orang tua kita di rumah, kakek, nenek, paman, bibi, dan seluruh keluarga yang selama ini menggantungkan perlindungan kesehatan pada BPJS Kesehatan. Mereka yang mungkin tidak pernah protes, mereka yang mungkin hanya diam ketika mendengar kabar perubahan, mereka yang mungkin hanya mengangguk-angguk meski tidak sepenuhnya paham, mereka yang mungkin hanya berkata, terserah Bapak Ibu di pusat sajalah, yang penting saya bisa berobat. Padahal di dalam hati ada kegelisahan yang tidak terucap, ada kekhawatiran yang tidak terlontar, ada pertanyaan yang selalu menggantung. Apa saya masih dilindungi? Apa anak cucu saya masih bisa tenang kalau saya jatuh sakit? Saya ingin Anda membayangkan sesuatu, bukan sekadar membayangkan tapi merasakan. Coba tutup mata sejenak Pak Bu, bayangkan rumah Anda. Suasana malam, mungkin sekitar pukul 9, hujan di luar rintik-rintik, angin bertiup pelan. Tiba-tiba dari kamar orang tua kita terdengar suara, bukan suara biasa. Suara napas yang tersengal-sengal, atau mungkin suara gelisah, suara merintih pelan. Anda masuk ke kamar, wajah ibu pucat, dadanya naik, turun cepat, tangannya dingin, bibirnya tampak kebiruan. Atau mungkin kakek kita yang selama ini tegar, tiba-tiba mengeluh pusing luar biasa, tekanan darahnya melonjak. Gula darahnya tidak stabil, badannya lemas, tidak bisa bangun. Apa yang terjadi selanjutnya? Anak-anak panik, cucu-cucu bingung. Rumah yang tadinya tenang tiba-tiba ramai. Ada yang berlarian mencari dompet, ada yang membongkar lemari, ada yang membuka laci demi laci, ada yang berteriak, kartu BPJS-nya di mana? Ada yang menjawab, tadi di tas Bu, atau di dompet ya. Ada yang bilang, coba cek di jaket yang kemarin dipakai ke pasar. Ada yang sibuk mencari KTP, sibuk mencari kartu keluarga, sibuk mencari surat rujukan dari puskesmas yang entah ditaruh di mana. Ada yang langsung panik, aduh BPJS-nya masih aktif enggak ya, bulan lalu saya lupa bayar atau enggak deh. Coba tolong dicek, cepet ini keadaan darurat. Dalam kondisi seperti itu Pak Bu, dalam kondisi jantung berdebar, keringat dingin membasahi punggung, dan perasaan campur aduk antara takut dan tidak berdaya, yang dibutuhkan keluarga, yang dibutuhkan orang tua kita, bukanlah aturan yang ribet, bukan penjelasan yang muter-muter, bukan formulir-formulir yang panjang, bukan petugas yang wajahnya cemberut dan membuat orang tambah bingung, bukan juga kata-kata maaf, ini prosedur. Yang dibutuhkan hanya satu, kepastian. Apakah peserta masih aktif? Apakah cukup pakai KTP saja? Kalau kartu fisik tidak dibawa, apakah tetap bisa dilayani? Apakah harus pulang dulu ambil kartu? Kalau ada tunggakan, apakah masih ada solusi? Apakah bisa diobati dulu lalu tunggakannya diurus belakangan? Apakah orang tua harus rawat inap? Kalau iya, ruangannya layak atau tidak? Apakah kamar mandinya ramah lansia? Apakah tempat tidurnya nyaman? Apakah ada ruang untuk keluarga? Apakah aman? Apakah tenang? Apakah tidak terlalu ramai? Apakah tidak terlalu bising? Pertanyaan-pertanyaan ini Pak Bu, bukan pertanyaan yang muncul dari keingintahuan biasa. Ini adalah teriakan hati. Ini adalah kegelisahan seorang anak yang melihat orang tuanya meringis kesakitan. Ini adalah doa seorang cucu yang tidak ingin kehilangan neneknya. Ini adalah harapan keluarga yang hanya ingin satu hal, orang yang mereka cintai bisa ditolong tanpa drama administrasi, tanpa kegaduhan birokrasi. Dan inilah mengapa saya meminta Anda untuk tidak scroll, Pak Bu. Karena saat ini sistem BPJS Kesehatan sedang bergerak, tidak diam, tidak seperti dulu. Ada perubahan-perubahan besar yang sedang berlangsung. Beberapa sudah berjalan, beberapa masih dalam tahap penyesuaian, beberapa baru wacana, tapi dampaknya percayalah bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di dokumen kebijakan yang tebal dan berbahasa formal. Dampaknya akan terasa langsung di kehidupan masyarakat, di ruang tunggu puskesmas, di loket pendaftaran rumah sakit.
di kamar rawat inap, di meja obat, di setiap sudut di mana orang tua kita berinteraksi dengan sistem kesehatan. Maka dari itu, saya titip pesan ini dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya hormati, para lansia Indonesia yang gagah perkasa, para pensiunan yang dulu pernah bekerja keras membangun negeri, para penerima manfaat yang tidak pernah mengeluh walaupun kadang lelah, dan seluruh keluarga, seluruh anak, seluruh cucu, seluruh menantu yang hari ini sedang mendampingi orang tua tercinta di rumah. Tolong, dengarkan pembahasan ini sampai selesai. Jangan disambi, jangan setengah-setengah, jangan dipotong di tengah karena nanti bisa salah paham. Dan kalau sudah selesai, jangan berhenti di diri sendiri. Tolong sampaikan, tolong sebarkan, tolong ceritakan kepada ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, teman pensiunan, saudara sepupu, atau siapapun yang sudah lanjut usia. Karena bisa jadi informasi sederhana yang Bapak Ibu bagikan hari ini akan menjadi penyelamat bagi mereka suatu hari nanti saat mereka harus berhadapan dengan puskesmas, klinik, rumah sakit, loket pendaftaran, atau urusan administrasi kesehatan yang mendadak dan tidak terduga. Kita semua tahu Pak Bu, bagi lansia kesehatan itu bukan lagi urusan sampingan, bukan lagi hal yang bisa dianggap nanti saja kalau sempat atau masih kuat ini mah. Untuk banyak orang tua, kesehatan adalah urusan utama. Sudah menjadi bagian dari rutinitas hidup. Ada yang setiap bulan harus kontrol tekanan darah karena sekali lupa angka tensinya bisa melonjak ke angka yang membuat keluarga cemas. Ada yang harus cek gula darah secara berkala karena komplikasi diabetes tidak pernah memberi ampun. Ada yang rutin menebus obat jantung di apotek sampai petugas apotek sudah hafal namanya. Ada yang bolak-balik ke dokter saraf untuk keluhan pusing kronis atau tangan yang mulai gemetar. Ada yang sering menahan nyeri sendi di malam hari, tetapi paginya tetap tersenyum seolah tidak apa-apa. Ada juga yang mulai susah berjalan jauh, tidak kuat berdiri lama, tidak tahan duduk terlalu lama di kursi plastik keras di ruang tunggu, atau gampang lelah kalau harus antre berjam-jam. Dalam kondisi seperti itu, Pak Bu, layanan kesehatan yang jelas, mudah, manusiawi, dan tidak membingungkan itu bukan kemewahan. Itu kebutuhan dasar, itu hak, itu sesuatu yang harusnya bisa dinikmati oleh setiap warga negara yang sudah puluhan tahun membayar iuran atau yang negaranya telah menjamin biaya kesehatannya karena keterbatasan ekonomi. Sayangnya selama ini tidak sedikit lansia yang capek, bukan hanya karena penyakitnya yang memang tidak pernah mengenal kompromi, tapi juga karena prosedurnya, karena birokrasinya, karena betapa repotnya mengakses layanan yang seharusnya memudahkan. Ada yang bingung soal kartu, lupa menyimpan, lupa membawa, atau kartunya sudah rusak dimakan usia. Ada yang bingung soal rujukan, kemana harus pergi dulu, apakah harus ke puskesmas atau bisa langsung ke rumah sakit. Ada yang bingung soal kelas rawat inap, apa bedanya kelas 1, 2, 3, mana yang sebaiknya dipilih, apakah kalau pilih kelas 1 nanti iurannya naik drastis. Ada yang takut karena punya tunggakan, bayangannya langsung gelap, takut ditolak, takut diusir, takut tidak dilayani. Ada yang panik ketika harus berobat di luar kota, apakah BPJS-nya tetap berlaku, apakah harus mengurus surat pindah dulu, apakah ada mekanisme khusus, dan jujur saja Pak Bu, ini bukan cerita kecil, ini bukan cuma 1 atau 2 orang, ini adalah kenyataan yang terjadi setiap hari, di setiap puskesmas, di setiap rumah sakit, di setiap kota dan desa. Saya tidak sedang melebih-lebihkan, coba tanya kepada perawat atau petugas pendaftaran di rumah sakit terdekat. Mereka akan bercerita panjang lebar tentang para lansia yang datang dengan wajah cemas, bertanya dengan suara lirih, "Nak, saya ini masih bisa berobat ya, kartu saya sudah lusuh begini, saya takut tidak valid." Atau keluarga yang membawa orang tua dengan kondisi gawat. Tetapi di loket mereka diberitahu bahwa ada tunggakan 3 bulan dan keluarga itu langsung pucat pasi, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis. Banyak orang tua akhirnya menunda berobat karena takut ribet, karena malu bertanya, karena tidak ingin merepotkan anak ya, karena berpikir nanti saja tidak apa-apa, mungkin besok sembuh sendiri. Padahal kondisinya sudah sangat membutuhkan pemeriksaan medis. Ada yang karena tidak tahu status BPJS-nya aktif atau tidak, akhirnya menunggu sampai keadaan benar-benar darurat, sampai jatuh, sampai tidak sadarkan diri, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur, barulah mereka bersedia dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu seringkali sudah terlambat, atau setidaknya penanganannya menjadi jauh lebih rumit, lebih mahal, lebih berisiko. Padahal Pak Bu,
Untuk lansia, 1 hari keterlambatan saja bisa berisiko besar. Tekanan darah yang tidak terkontrol dalam waktu singkat bisa memicu stroke atau serangan jantung. Gula darah yang dibiarkan melonjak bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kebutaan, atau luka yang tidak kunjung sembuh. Gangguan jantung yang tidak segera diperiksa bisa berubah dari angina biasa menjadi infark miokard yang fatal. Infeksi ringan pada lansia dengan sistem imun lemah bisa berkembang menjadi sepsis dalam hitungan jam. Jadi, memahami perubahan BPJS ini bukan sekadar menambah pengetahuan. Ini bukan sekadar agar terlihat pintar di arisan keluarga. Ini adalah bentuk perlindungan nyata. Ini adalah upaya kita untuk menjaga orang tua kita tetap aman. Ini adalah wujud kasih sayang yang mungkin tidak perlu diucapkan tapi bisa dirasakan ketika orang tua kita terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan tenang karena tahu semua urusannya beres dan keluarga tidak perlu panik bolak-balik mengurus administrasi. Sekarang, mari kita masuk. Mari kita bedah satu persatu, jangan terburu-buru. Saya janji, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Tidak ada istilah-istilah rumit yang membuat kepala pening. Tidak ada kalimat berbelit yang membuat Anda ingin mencari tombol skip. Kita akan bicara seperti 2 sahabat yang sedang ngopi di teras rumah, hangat, akrab, dan penuh makna. Perubahan pertama, dan ini sangat fundamental, adalah soal sistem kelas rawat inap. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa dengan istilah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bahkan ketika mendengar kata rawat inap, yang terbayang pertama kali adalah, kamar mana yang akan saya dapatkan? Apakah saya cukup mampu untuk kelas 1 dengan AC, TV, dan sofa untuk keluarga, atau saya hanya mampu kelas 3 dengan ruangan berisi 8 hingga 10 tempat tidur yang berdesakan? Pola pikir ini sudah melekat kuat, sudah membudaya, sudah menjadi semacam kasta dalam pelayanan kesehatan. Yang membayar iuran lebih mahal merasa berhak mendapat ruang lebih nyaman. Yang membayar lebih rendah menerima fasilitas yang lebih sederhana, padahal rasa sakit yang ditanggung sama, rasa cemas yang dirasakan sama, dan kebutuhan akan ketenangan untuk memulihkan diri juga sama. Di satu sisi, masyarakat memang sudah lama menganggap itu wajar, sudah terbiasa, sudah menerima sebagai bagian dari paket kehidupan. Tapi di sisi lain dalam praktiknya sering muncul rasa tidak adil, apalagi bagi keluarga yang melihat orang tuanya dirawat di ruang kelas 3 yang padat, pengap, suara orang mondar-mandir, anak-anak menangis, TV di ruang tunggu berbunyi keras, pasien lain batuk-batuk tanpa henti. Di malam hari, lampu kadang tidak dimatikan, bau obat dan keringat bercampur. Kemanapun mata memandang hanya ada derita yang berdesakan, dan di hati keluarga muncul pertanyaan yang mungkin tidak berani diucapkan. Apakah karena orang tua kami miskin, maka sakitnya harus begini? Apakah karena iurannya kecil, maka layak untuk tidak nyaman? Nah, sekarang Pak Bu, sistem itu sedang diarahkan menuju sesuatu yang baru, dinamakan kelas rawat inap standar atau sering disingkat KRIS. Bukan, ini bukan sekadar ganti nama, bukan sekadar istilah baru supaya terdengar lebih keren atau lebih modern. KRIS membawa perubahan cara pandang yang cukup fundamental. Intinya, pemerintah ingin mengurangi kesenjangan fasilitas dasar dalam perawatan rawat inap. Jadi yang ditekankan bukan lagi siapa bayar berapa, lalu dapat kamar seperti apa, tapi lebih kepada bagaimana semua peserta tanpa kecuali tetap memperoleh standar minimum ruang rawat inap yang layak, aman, manusiawi, dan mendukung proses pemulihan. Bayangkan, seorang ibu usia 68 tahun. Selama ini menjadi peserta dengan iuran rendah, mungkin kelas 3, setiap kali mendengar kata rumah sakit, yang terbayang adalah ruangan yang tidak nyaman. Padahal beliau butuh istirahat total, tulang-tulangnya sudah rapuh, nafsu makannya menurun, tidurnya tidak nyenyak, suara bising membuatnya gelisah. Kondisi seperti ini Pak Bu, bukan main-main dampaknya terhadap pemulihan. Bagi orang muda, ruangan padat mungkin masih bisa ditahan, bisa tidur meski ada suara, bisa makan meski tidak enak. Tapi bagi lansia, ruang rawat yang terlalu padat dan tidak nyaman bisa membuat kondisi semakin memburuk. Mereka bisa sulit tidur, mudah stres, gelisah, bingung, tekanan darah naik, bahkan bisa mengalami delirium atau kebingungan akut yang sangat berbahaya. Proses pemulihan yang seharusnya berjalan lancar bisa terganggu total. Dengan sistem KRIS yang ingin ditekankan adalah bahwa setiap pasien,
Sekecil apapun iurannya, tetaplah manusia. Manusia yang harus diperlakukan dengan layak. Ada perhatian terhadap pencahayaan ruangan, tidak boleh terlalu redup, tidak boleh terlalu menyilaukan. Ada perhatian terhadap ventilasi, udara harus mengalir dengan baik, tidak boleh pengap. Ada perhatian terhadap suhu ruangan, tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Ada pengaturan jarak antar tempat tidur minimal 1 meter sehingga petugas bisa leluasa bergerak dan privasi pasien sedikit lebih terjaga. Ada kelengkapan tempat tidur yang layak, bukan ranjang yang jebol atau kasur yang kempis. Ada pemisahan pasien berdasarkan jenis kelamin atau kondisi medis tertentu sehingga tidak ada rasa malu atau tidak nyaman. Ada juga perhatian terhadap akses kamar mandi. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh, harus ada pegangan untuk lansia, lantai tidak licin, dan air bersih tersedia. Ini Pak Bu, bukan soal mewah-mewahan, sama sekali bukan. Ini soal keselamatan, ini soal ketenangan. Ini soal kualitas istirahat, ini soal pemulihan yang efektif. Untuk lansia, kamar mandi yang mudah diakses bisa mengurangi risiko jatuh yang bisa berakibat fatal, seperti patah tulang panggul atau cedera kepala. Jarak tempat tidur yang tertata rapi bisa memberi ruang gerak yang lebih aman bagi perawat dan keluarga. Ventilasi dan pencahayaan yang baik bisa membuat pasien tidak merasa sumpek, tidak merasa seperti di penjara. Ruang yang tidak terlalu padat bisa membantu pasien beristirahat lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan energi yang tersisa bisa difokuskan untuk melawan penyakit. Jangan dianggap remeh Pak Bu, ini perubahan besar. Tapi biasanya begitu, masyarakat mendengar ada sistem baru. Pertanyaan pertama yang muncul langsung menghantam, dan ini pertanyaan yang sangat-sangat wajar. Sebuah pertanyaan yang seringkali membuat kening berkerut dan dompet terasa lebih ringan. Apakah iuran akan naik? Saya paham, saya benar-benar paham karena banyak keluarga hidup dengan penghasilan terbatas, para pensiunan kecil yang setiap bulan menerima uang pas-pasan, janda pensiun yang harus membiayai hidup sendiri, duda pensiun yang anak-anaknya sudah merantau, keluarga yang masih menanggung orang tua, plus membiayai sekolah anak, plus membayar cicilan rumah, plus masih banyak kebutuhan lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan sekecil apapun itu terasa. Harga beras naik sedikit, langsung terasa. Harga minyak goreng naik sedikit, langsung terasa. Harga bensin naik sedikit, ongkos transportasi ikut naik. Apalagi kalau menyangkut iuran bulanan yang harus dibayar rutin, yang jika telat 1 bulan saja, status kepesertaan bisa jadi masalah. Nah, yang perlu dipahami Pak Bu, perubahan menuju sistem KRIS ini tidak terjadi dalam 1 malam. Tidak semua langsung berubah dengan bunyi jentikan jari. Ini dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga harus melihat kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Rumah sakit di kota besar dengan sumber daya yang melimpah, jelas berbeda kondisinya dengan rumah sakit di daerah kecil atau wilayah terpencil yang kekurangan hampir segala hal. Ruangan, tempat tidur, tenaga kesehatan, peralatan medis, bahkan air bersih. Jumlah ruangan, tempat tidur, tenaga kesehatan, fasilitas dan kemampuan penyesuaian masing-masing rumah sakit tidak bisa disamakan begitu saja. Karena itu, pendekatan bertahap menjadi penting agar masyarakat tidak kaget mendadak dan rumah sakit juga punya waktu untuk menyesuaikan diri. Tidak ada gunanya kebijakan bagus jika implementasinya kacau balau. Lalu bagaimana dengan iuran? Ini yang harus dicatat baik-baik bagi peserta PBI atau penerima bantuan iuran, termasuk lansia dari keluarga tidak mampu yang sudah tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial, prinsip perlindungannya tetap prioritas. Iuran mereka ditekankan lagi ditanggung oleh negara. Ini harus saya ulang supaya tidak ada yang salah paham, iuran mereka ditanggung negara. Para lansia dari keluarga tidak mampu, tidak perlu panik mendengar kata perubahan. Jangan sampai setelah membaca atau mendengar pembahasan ini, ada orang tua yang langsung berpikir, waduh, saya harus bayar lebih mahal, nanti saya tidak punya uang. Padahal statusnya termasuk kelompok yang dibantu, kelompok rentan, kelompok miskin, kelompok lansia terlantar. Mereka harus menjadi prioritas karena merekalah yang paling membutuhkan jaminan keberlangsungan layanan kesehatan. Mereka tidak punya cadangan biaya. Mereka tidak punya tabungan untuk berobat di rumah sakit swasta. Mereka hanya mengandalkan BPJS. Untuk peserta mandiri, iuran mungkin akan mengalami penyesuaian. Tapi ingat, skema keringanan atau bantuan untuk yang benar-benar tidak mampu tetap tersedia. Jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru menyerah, ada mekanisme, ada jalur, ada program.
Tentu saja detailnya bisa berbeda antar daerah, antar waktu, dan tergantung kebijakan terbaru yang berlaku. Tapi pesan saya, jangan sampai karena takut iuran naik, lalu Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kepesertaan. Itu jauh lebih berisiko. Karena satu kali rawat inap di rumah sakit tanpa BPJS, biayanya bisa sangat besar. Jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk kasus-kasus berat. Biaya ICU per hari saja bisa mencapai belasan juta. Sementara dengan BPJS, meskipun iuran naik sedikit, perlindungan yang didapat jauh lebih besar. Ini soal mengelola risiko hidup. Sekarang, perubahan kedua. Ini yang sangat menarik dan akan langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan NIK, nomor induk kependudukan, sebagai identitas utama kepesertaan. Artinya, ketergantungan pada kartu fisik BPJS semakin berkurang. Untuk anak muda yang setiap hari pegang smartphone dan buka aplikasi dan sudah akrab dengan teknologi, ini mungkin terdengar biasa saja, tidak istimewa, tapi untuk lansia Pak Bu, ini bisa menjadi perubahan yang sangat-sangat membantu, seperti setitik cahaya di tengah kebingungan, seperti tangan yang diulurkan ketika mereka hampir terjatuh. Coba deh lihat kenyataan di rumah kita masing-masing, berapa banyak orang tua yang lupa menaruh kartu BPJS, berapa banyak yang kartunya sudah kusut, sudah robek di bagian lipatan, karena disimpan bertahun-tahun di dompet yang juga sudah usang. Berapa banyak yang kartunya rusak, terlipat, basah, kena air hujan, atau tulisannya sudah luntur hingga tidak terbaca. Berapa banyak yang ketika mendadak sakit, keluarga panik mencari kartu itu, membongkar lemari, membuka laci, memeriksa tas, memeriksa dompet, memeriksa saku jaket, tetapi tidak ketemu. Akhirnya, ada yang pulang dulu, padahal jarak rumah ke rumah sakit jauh. Ada yang menunda pendaftaran, sementara orang tua terus merintih kesakitan. Ada yang bingung di loket, sementara petugas menunggu dengan ekspresi datar. Bahkan ada yang merasa seolah-olah tidak bisa berobat sama sekali, hanya karena kartu fisiknya tidak ada. Padahal, secara sistem, data mereka ada, status mereka aktif. Tapi ketiadaan kartu fisik menjadi tembok psikologis yang sangat tinggi. Dan bagi lansia Pak Bu, situasi seperti ini berat, sangat berat, bukan main beratnya. Coba bayangkan, badan sedang sakit, napas tidak enak, kepala berputar, kaki lemas seperti kapas, tenaga hanya tersisa sedikit. Ditambah lagi rasa cemas. Apakah saya akan ditolak? Apakah saya harus pulang? Apakah saya akan mati di sini? Dalam kondisi seperti itu, urusan administrasi sekecil apapun bisa terasa seperti gunung yang menghalangi jalan. KTP yang biasanya hanya dipakai untuk keperluan bank atau administrasi kependudukan kini menjadi kunci. Maka integrasi NIK sebagai identitas utama adalah langkah yang sangat membantu. Bahkan bagi saya ini adalah salah satu terobosan paling manusiawi dalam beberapa tahun terakhir. Peserta cukup menunjukkan KTP, hanya KTP. Lalu melalui data kependudukan yang terhubung, status kepesertaan BPJS bisa ditelusuri, aktif atau tidak, kelas berapa, fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana, ada tunggakan atau tidak, semua bisa dicek. Proses menjadi lebih sederhana, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital, tidak terbiasa dengan smartphone, tidak terbiasa dengan kata M-Banking atau QR Code.